Pelajaran ini kalau kita iklal dari pertama bahwa perintah Allah Ta'ala terhadap orang yang awal dan sampai orang yang akhir hanya satu, yaitu takwa. Wa wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ma huwa taqwa wa ma adraka ma taqwa. Takwa adalah menjauhi sesuatu yang tidak membahayakan karena khawatir terjerumus di dalam hal yang membahayakan. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Jabir, hadis gharib, yaitu la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bi ba'sun. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan sertifikat halal, sertifikat muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan gelar muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan ijazah muttaqin sebelum mampu meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya hal yang bahaya. Sedangkan perkara yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya perkara yang bahaya, diringkas oleh Imam Ghazali ada 5, yaitu pandangan, penglihatan, pendengaran, pengucapan, lisan, hati, mikir. Kenapa kok hati? Karena dalam syariat itu orang berpikir itu tidak dengan akal itu tidak dengan otak tapi dengan hati. Maka kalau seperti itu kecerdasan manusia sebenarnya sama, hanya karena penggunaannya saja yang nggak sama. Kadang-kadang orang itu kalau di dalam bidang agama gampang ngapal, tapi kalau di dalam bahasa Inggris keapalan. Kalau dalam elektro, wah teliti, tapi dalam ngaji udah teliti. Ini kan ya semestinya kan ya sama, tapi ternyata tidak, hanya karena sinyalnya itu berat mana gitu saja, sinyalnya kemana. Tapi hasilnya kecerdasan sama, karena mikir itu bukan di mukh tapi di hati. Karena kalau hati tidak mikir, oleh Allah dikatakan lahum qulubun la yafqahun. Makanya kalau apal begitu betul-betul apal disebutkan andhari qalbin. Tapi kalau orang Jawa luar kepala, karena mikir ini di luar kepala di sini. Bedane ngoten. Nah, itu sing terakhir itu jaga perut. Lah jaga perut dari apa? Kemarin telah disebutkan oleh Imam Ghazali dengan gamblang bahwa jaga perut itu adalah jaga dari perkara haram dan dari perkara syubhat. Di mana kemarin disebutkan bahwa cara untuk menjaga atau menyelamatkan kita dari makanan syubhat dan makanan haram yaitu suruh meninggalkan fuduli. Fuduli itu adalah makan yang berlebihan. Kenapa? Karena didahulukan bahwa makan berlebihan akan ada bahaya. Setidaknya kemarin ditemukan ada 10 bahaya. Ada 10 bahaya yang diaturkan oleh Imam Ghazali.
Nah kemudian itu kalau yang fuduli. Kalau yang haram sudah jelas. Wong subhat saja ketika kita makanannya itu haram, maka akan terjerumus, akan keluar tenaga-tenaga yang untuk melakukan perkara haram. Kalau yang dimakan subhat, maka tenaga-tenaga yang akan kita gunakan yang keluar dari diri kita juga untuk subhat. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada santrinya, kalau saya ingin tahu apakah kamu di dalam jual beli di pasar sesuai dengan syariat apa tidak, memenuhi timbangan atau tidak, saya tidak perlu untuk datang ke pasar. Cukup melihat kau gunakan hartamu untuk apa itu sudah nampak. Kalau harta itu didapatkan dari barang haram, maka akan digunakan barang haram. Makanya dan kalau harta itu digunakan kalau dari barang halal, ya akan digunakan untuk halal. Makanya orang haram mendapatkan harta judi. Tidak ada orang yang kaya dengan judi. Nanti akan digunakan judi lagi, digunakan tidak lagi. Karena didapatkan dari haram ya untuk haram. Untuk haram. Kalau untuk subhat, dari subhat ya akan digunakan subhat. Maka Bisri Al-Khafi pernah dipamiti orang yang akan haji kesekian kalinya. Kemudian Bisri Al-Khafi bertanya kepada orang tersebut, kamu akan melaksanakan haji lagi, membutuhkan uang berapa? 1000 dinar Kiai. Kamu akan haji ini untuk karena kebanyakan harta, apa untuk mencari ridho Allah, apa kangen Mekah, kangen Madinah? Ketika ditanya itu semuanya orang tidak akan meleset jawabannya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian Bisri Al-Khafi ganti jawab, kalau kamu betul-betul untuk mendapatkan ridho dari Allah, kira-kira umpama hartamu saya gunakan, aku ditasarufkan dan kamu mendapatkan ridho dari Allah tapi tidak jadi berangkat haji, kira-kira gimana? Diam saja. Siap Yai. Ya coba uang 10.000 dinar itu berikan kepada fuqara masakin, kepada janda-janda yang membutuhkan pertolongan, yang anaknya banyak. Kamu tidak usah berangkat haji. Mumet ya, bingung. Wah, ini gimana? Akhirnya matur. Afan ya Syekh. Asmi alal hajj qawiyun. Saya keinginan berangkat haji itu sangat kuat. Wis kadung pewekat. Baru tabassama Syekh Bisri Al-Khafi. Beliau faltafata summa tabassama, noleh terus mesem. Mengatakan yaiku bondo lek dihasilno dari subhat ya akan dikeluarkan untuk subhat. Lho iki subhatnya kenapa? Kok haji kok disubhat? Karena ada hal yang lebih penting daripada haji, tapi dia kok akan berangkat haji. Ada tasarruf yang lebih penting, yang lebih wajib daripada haji. Wong haji itu sunat. Dia langsung mengatakan, ketahuilah, i'anatul malhus, i'anatul muhtas wa izghasatul malhus khairun mimi'ati hajatin ba'dal Islam. Kita membantu orang, menolong orang yang sangat membutuhkan, itu lebih baik daripada 100 kali hajian selain haji
Islam selain haji yang wajib. Kan sebuah cukup wajib yang satu, ini kan sunat. Ini loh, termasuk tandanya orang yang mengikuti nafsu, tandanya orang yang riya, yaitu mengedepankan kesunatan daripada kewajiban. Ini berarti tandanya enggak ikhlas. Masya Allah. Nah, buat apa kita untuk mendapatkan harta yang syubhat, apalagi haram? Karena kalau kita alasannya untuk rezeki, uang rezeki sudah dibagi. Kalau alasannya untuk sedekah, perlu kita ketahui, sama-sama orang melarat. Terus yang satu tidak usah nyambut gawe, spiritanai, sholatai, kecuali hanya untuk mendapatkan kecukupan. Terus gak tahu nyambut gawe, gak tahu sedekah, gak punya. Hanya secukupnya sudah cukup, sudah gak mencari lagi. Yang satu mau mompeng nyambut gawe sehingga bisa sedekah, bisa bangun madrasah, bisa bangun masjid. Itu lebih baik mana? Syekh Hasan Basri jawab, al-qaid afdalu az-zakir afdal. Sehingga nyambut gawe walaupun gak pernah sedekah, gerwiritan itu lebih baik daripada orang nyambut gawe. Untuk sedekah, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, untuk bangun pondok. Alasannya apa? Likillati salamatihim minad dunya. Karena sedikit orang itu yang bisa selamat dari godaan dunia. Satu godaan dari untuk mendapatkan yang halal itu wangel nih. Biasanya cok ngapusi, cok sumpah, yuk, dan lain sebagainya pun. Apalagi nanti godaan dari mestinya waktu jamaah terus keterisasi, yang semestinya bisa menemukan takbiratul ihram menjadi keterisasi, akhirnya menjadi masbuk. Nah, itu termasuk orang yang tidak selamat dari dunia. Kedua, walaupun orang itu bisa sedekah, tetap akan dihisab oleh Allah dapatnya dari mana. Dan itu cukup sebagai siksaan dengan adanya hisab, itu siksaan. Bagi orang yang tidak punya harta sama sekali, langsung mohon bisa berangkat karena nggak perlu ada yang diaudit. Nggak perlu ada yang diaudit. Kenapa? Nggak ada yang audit, nggak ada yang diaudit, melarat. Dan nanti masuknya surga antaranya orang yang melarat dengan orang yang kaya, lebih dahulu orang yang melarat selisih 500 tahun. Ketika Abdurrahman bin Auf mendengarkan hadis bahwa orang melarat itu lebih dahulu masuknya surga daripada orang yang miskin, daripada orang kaya 500 tahun. Maka Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang melarat. Sehingga hartanya Abdurrahman bin Auf itu putra dari seorang ibu yang menjadi dukun bayinya Rasulullah. Jika dukuni Kanjeng Nabi ini. Abdurrahman bin Auf itu seorang bisnismen. Bukan bisnismen dah. Bisnismen itu orang yang ulung di dalam mencari uang, betul ya? Ahli bisnis. Ada cara saniki ulung niku ya juduan. Ketika berada di Mekah, beliau itu sudah menjadi pengusaha. Kemudian ketika beliau ikut hijrah kepada Rasulullah dari Mekah ke Madinah, semua usahanya ditinggal prung demi mengikuti Rasulullah, meninggalkan hartanya, keluarganya, semuanya. Lalu di Madinah itu ditolong oleh sahabat Ansor. Ditolong oleh sahabat Ansor, dikasih makan,
berupa kurma. Kalau yang lain dikasih kurma langsung dimakan. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika dikasih kurma tidak dimakan. Masih dibawa ke pasar. Terus dijual, terus dibelikan kurma lagi. Dia dapat kurma, dapat uang. Jadi orang itu kalau sudah jiwa bisnisnya itu ada saja. Akhirnya nggak lama kemudian beliau sudah mandiri, tidak tergantungkan dengan bantuan sahabat Ansor. Tidak lama lagi beliau menguasai ekonomi di Madinah. Sampai dalam penguasaan ekonomi di Madinah itu, kalau karyawannya datang yang menjual makanan, yang menjual kurma, Madinah ini horor, saking banyaknya karyawannya. Kemudian setelahnya dia menjadi kaya, mengetahui kalau orang miskin lebih dahulu masuk surga, dia itu ingin larang. Caranya apa? Semuanya kurma-kurma yang bagus-bagus itu dijual. Kemudian digunakan untuk membeli kurma-kurma jelek-jelek di Madinah. Afkir sutiran dibeli semuanya. Tujuannya untuk menolong. Beli mahal yang bagus-bagus dijual, terus yang jelek-jelek dibeli, dikumpulkan dalam gudang. Apa yang terjadi? Namanya orang yang kadung jodoh sugih, ternyata di Madinah itu mendapatkan kepailan, krisis pangan, yang sehingga kurma-kurma yang jelek yang disimpan itu laku mahal, tambah sugih. Akhirnya matur kepada Rasulullah, bagaimana yang macam ini? Sudah lakukan apa yang telah diwajibkan Allah. Jadi kalau kamu jadikan orang kaya yang baik disedekahkan. Makanya Rasul mengatakan hampir Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa masuk surga bersama Sabiqin karena ngesot. Hampir tapi ya kata Abdurrahman bin Auf la yadkhulul jannata ma'as Sabiqin. Hampir tidak bisa, tapi terus bisa karena hartanya semuanya di tasarrufkan, disedekahkan. Dan niku teng niku ngaten. Nah, kalau dilihat dari situ sama-sama yang kita tidak nyambut gawe, ya sing apik ora nyambut gawe. Tapi ada yang berpendapat kalau dia itu selamat di dalam nyambut gawe ini, bisa mengendalikan, ya lebih baik bekerja demi untuk amal yang mutaati, membahagiakan kepada orang lain. Walaupun dalam membahagiakan orang lain itu adalah zatun nafsi, ada kepuasan yang ada di dalam nafsu yang itu merupakan bahaya yang besar. Bahaya yang besar. Pun. Kemudian kalau kita diperintahkan untuk menjauhi daripada perkara yang halal, perkara yang syubhat, perkara yang haram, jika kita tanya, Pak Ingkilah, Kiai, fama takulu fi silati ahli syub, fama ing opo takulu, jawab panjenengan, fisilati ahli syuk ing dalam pawewehi ahli pasar. Das pundi Kiai, kalau kami ini dikasih sodakoan, dikasih sowanan dengan orang pasaran, padahal wa ghairi laliane ahli syuk, bukan ahli syuk. Ahli syuk niku elek, syuk mawasi, pasar hewan, ahli pasaran. Nah, ahli pasaran apa sih yang ngitung kok, ahli pasar. Dan lain-lainnya yakni orang-orang yang tidak memperdulikan di dalam muamalahnya halal ben haram ben yang penting oleh.
Hal yazamu ana to wajib apa radua balikaken ing silah wal baksulan ditiniti ana sang silah. Wakat alim talan teman-teman ngerti panjenengan mujazafatahum ing oleh gegampangi ahli pasar di dalam muamalah. Sumpah niku wis jangan ngarani bati niku aku gak bati pangkat ngarani gak bati iya ya. Iku ahli pasar, mujazafat namanya. Wakil latina dzalikim lan kidhi merdulekaken to ningaline ahli pasar fi muamalati min dalam muamalah ya ahli syuk. Ahli pasar niku enggak begitu memperhatikan, gak angen-angen di dalam masalah pekerjaannya, apa itu halal atau haram, dalili al halal ben wal haram ben. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono matakul lan apa sing panjenengan jawab. Silatul ikhwani utawi pawewehe kanca sing padha islami. Fal jawaban kiai ini Imam Ghazali annahu idza kana ana temesi nglakoni iku idza kana dalam hari kalane ana apa dzarul insan dhairi menungsa iku asalah bagus wasatra wasitra lan ketutup saking fasik fala harajanu problem ora dosa alaika ing atase sira bi qabuli silatihi ing dalem nrimo pawewehi ahli syuk utawa anu al insan walal zaman ora wajib apa baksu bahas. Jadi kalau kamu tanya bagaimana sikap panjenengan kiai tentang orang yang menerima pemberian dari ahli pasar dan lainnya yang dimana dalam jual belinya tidak memperdulikan tentang halal haramnya, di mana dalam biasaannya di dalam jual belinya selalu mujazafah, mempermudah itu kegampang saya naik dhewe itu loh. Nah, seenaknya sendiri. Apakah perlu diteliti? Apakah harus dikembalikan? Jawabannya dilihat zahirnya orangnya. Kalau zahirnya orangnya itu bagus, tidak fasik, maka silakan Anda terima, tidak perlu bahas, tidak perlu neliti. Biar aku lakukan kami untuk minta sapa kita. Biar aku lakukan kami minta sapa sira qad fasada zaman. Qad fasada teman-teman rusak apa zaman fa inna hadza maqad muslim qad fasada sabu takul iku suudzon bidzalika rajul al muslim. Kalau kamu dikasih orang, walaupun orangnya kerja di pasar, walaupun orangnya itu kerja di mana saja lah yang gegabah, tapi orangnya itu zahirnya halal, zahirnya baik, ya ahli ibadah, ahli sholat. Tidak perlu Anda bertanya, ya terima saja. Karena kalau kamu bertanya di dalam hati, itu berarti kamu suudzon kepada dia. Kamu suudzon dengan orang yang jelas-jelas orang Islam. Jangan suudzon. Ya kita terima saja. Tapi perlu kita ketahui kalau ternyata keliru. Betul apa yang telah diberikan kepada kita itu adalah barang yang tidak halal. Apakah akan berpengaruh kepada kita padahal kita nggak ngerti? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu ditanya, "Yai, kalau ada orang menerima barang dari orang yang didhahirinya itu halal, tapi kenyataannya haram, berpengaruh enggak kepada hati Kiai?" Jawabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, "Apabila engkau makan atau mabuk minum racun, kamu tidak tahu kalau itu racun, kira-kira mendem enggak? Ya mendem ya demikian pula, itu ya mendem." Ini oleh karenanya Syekh Syairozi bersama para santri telah diundang oleh santrinya untuk majelis zikir.
ketika di dalam majelis zikir, begitu datang pada rumahnya santri tersebut sudah dikasih makan terlebih dahulu. Kalau dikasih makan semuanya, akhirnya sebelum terlaksana majelis zikir semuanya tidur, ngantuk, kelelep. Akhirnya bingung Syekh Hasan Basri ini, ada apa dengannya? Wong belum main sudah wis lepoh dhisik, turu dhisik, iki piye iki? Tapi Hasan Basri langsung Syekh Razi langsung tanggap. Wah, ini berarti ada yang tidak beres. Langsung santri yang ngasih makan tadi dipanggil. Apa yang terjadi? Kamu kasih makan apa anak-anak ini kok langsung tidur? Kalau tidak dikasih makan ya semuanya tahu wong kiai ini ya roh. Maaf kiai. Makanan yang saya beli itu semuanya saya teliti, kecuali terong. Terong itu belum saya teliti, saya hanya membeli di bakul, dia kulaan dari mana saya nggak tahu. Nah, coba kamu teliti, kamu tanyakan. Dipanggil orang yang menjual terong. Ternyata orang yang menjual terong tadi setelahnya dipanggil, jawabnya terus terang, saya tidak punya terong dan tidak punya harta, karena kepingin harta akhirnya mencuri terong di Pak Kaji. 1000 biji. Wah itu akhirnya hanya terong curian dulu saja sudah tidur semuanya. Jak ngaji gak kuat bisa. Liap sadar gak kuat. Terus akhirnya diajak oleh Syekh Razi tadi, mari kita minta halal kepada orang yang memiliki. Oleh ngajak karo Syekh Razi, jak jaluk halal jaluk sepuro sing duwe ketokne Syekh Razi wis ndredeg. Akhirnya apa? Akhirnya sawah yang ditanduri terong itu terong dan sewa buah pohon kurma dan pohon terong dan sawahnya itu diberikan kepada orang yang mencuri tadi, ditambahi dengan khimar dan alat untuk meruku. Wis ini kamu ambil semuanya, jangan mencuri lagi. Wis malah badi, ngoten lho. Ini artinya dengan makanan yang haram ini berpengaruh langsung ngantuk. Demikian pula di dalam hadis ketika zaman Rasulullah ada seorang wanita dua, sama-sama puasa. Kemudian di tengah-tengah siang bolong, dia tidak kuat untuk menahan lapar. Sampai semaput. Akhirnya beliau memerintahkan kepada seseorang untuk lapor kepada Rasulullah minta izin untuk buka terlebih dahulu. Karena saking nggak kuat. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menanyakan kepada dia dan suruh memuntahkan apa yang dimakan. Akhirnya datang dengan membawa satu cingkir, satu wadah. Dua wanita tersebut suruh muntah. Apa yang terjadi? Ternyata yang diuntahkan itu darah kempal, segumpal darah mateng. Sehingga bikin sahabat itu heran. Dan setelahnya muntah dia itu enteng, gak lapar lagi, juga sepabut lagi. Lalu Rasulullah jawab, orang ini puasa meninggalkan perkara yang halal, meninggalkan makan yang halal, minum yang halal, jima yang halal, tapi tidak meninggalkan perkara haram. Pagi-pagi orang ini sudah rasan-rasan. Loh, itu saja sudah tidak kuat puasa. Niki mergo melakoni perkara haram. Dia artinya tidak wajib bertanya di dalam masalah hukum karena kita bertanya akan suudzon. Tapi kalau ternyata keliru ya sudah.
enggak berdosa tapi ya berpengaruh. Bal husnudzan bil muslimin, balik utai husnudzan kelan Islam itu makmurun dan perintah apa bi husnudzan. Kalau kita dikasih orang yang zahirnya halal, sudahlah tidak usah kita rewel, tidak usahlah kita teliti-teliti. Ya sudah langsung kita makan. Enggak jadi masalah karena niku halal. Mungkin Nabi saja dikirimi salam jubnun, sulum jubnun itu salam dari negara Sam ala disyarat anamin anfaqatil khinzir, di mana di sana itu kondang bahwa salam itu dibuat dari babi, dari jeroannya babi. Fakala walam yas'al an dzalik. Beliau dahar dan tidak menanyakan. Dalam hal ini kalau dohirnya halal ya sudah halal lah, tidak usah kita teliti-teliti. Bahkan kita teliti-teliti adalah bid'ah. Seperti halnya kita beli sarung dari pasar langsung dikumbah, itu bid'ah. Atau senangnya kentut, khawatir kalau keluar akhirnya wawi, itu juga bid'ah. Kecuali kalau memang sudah jelas ada ampasnya yang katut, itu wajib wawi. Semaklam mongko kari-kari merwasiro arsyadakallah maing perkara bakam taimai karasu biadal bab, agar kau tahu di dalam masalah bab ini, dalam pokok bab masalah meninggalkan haram dan meninggalkan syubhat ini ada dua. Wa annahu haunaka aguna temen itu tetap di dalam hadal bab syai'a ini ana perkara loro. Berarti untuk mengetahui halal dan haram perlu saudara ketahui di sini ada dua hal. Pertama tinjauan hukum syariat, yakni zahirnya, kedua hukum warok. Kalau tadi itu hukum syariat, zahiru syari dari syariat pokoknya wangi zahirnya soleh ya sudahlah cukup, gak dosa, gak haram. Itu dalam sisi hukum syariat dan wadhahiru dan zahiri syariat. Tapi wal waro istinabu sing waro isih ngapik ora usah mangan iku, mangan saka hasile dhewe ae. Ngoten. Wasani utai kang kaping bene hukum waro, hukum waro. Waro itu orang yang melindungi, orang yang menjaga subhat. Hukumul waro iwa hakulan haki waro. Fakut syar'i mangkauti hukum syar'i kan takhudan dan ngarap sira maing perkara takakang teko apa maing sira mimman sing wong zairu kang utawi dhairi man iku salah. Wala tasalulan ora teko sira illa intatayak illa antatayak konanginya tetap yakin apa anaku temen setune. Man dhairu salah iku ana temen setune barang ma'ataka iku gosopun au haramun bi ini kelan kanane mah. Perlu saudara ketahui di dalam masalah menghindar atau tidaknya barang yang belum jelas, yang di sana itu mustabihat, barang syubhat itu belum jelas, al halal ben haram ben pama bainahuma syubhat. Perlu kita ketahui di dalam masalah mensikapi barang syubhat, mensikapi barang syubhat dalam bab ini ada dua hal. Satu sikap syariat, dua sikap warok. Kalau sikap syariat, apa saja yang datang pada kamu dari orang yang zahirnya salah, ambil saja, tidak perlu kau tanyakan. Kecuali kalau yakin ini barangnya barang haram ini jelas. Misalnya bedil ini sudah ini bedil pori, lek digawe bahaya. Iki jelas itu ini. Zahirnya haram. Yakin haram, yakin gosok. Wis, kalau selain yakin gosok berarti semuanya halal. Artinya yang disebut dengan perkara halal menurut syariat adalah perkara yang tidak tahu haramnya itu halal.
Jadi perkara yang tidak tahu haramnya itu nama